Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Kali ini Ibu akan membahas materi kelas 8, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Subbab yang akan dibahas yaitu organ dan fungsi sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dimulai, ada juga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu setelah mempelajari materi lewat video ini, diharapkan siswa 1. Mampu menyebutkan organ pencernaan manusia secara berurutan. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Oke, langsung saja. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah suatu sistem yang membantu dalam proses mencerna makanan, yang diawali makanan masuk lewat mulut, lalu melalui beberapa proses yang bisa menjadi feses yang dikeluarkan oleh anus. Proses pencernaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi atau enzimatis. Proses pencernaan mekanik yaitu terjadi di rongga mulut, yaitu penghancur makanan oleh gigi yang dibantu oleh lidah. Lalu yang kedua, proses pencernaan kimiawi atau enzimatis. Terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya ada macam-macam organ sistem pencernaan. Diawali dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga sampai ke anus. Itu harus berurutan. Yang pertama, mulut. Mulut itu organ tempat masuknya makanan. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Oke, organ dalam mulut yang pertama ada gigi. Gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan hingga makanan menjadi halus, nanti disebutnya bolus. Gigi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Lalu gigi geraham fungsinya untuk mengunyah makanan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada lidah. Lidah itu berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan dalam proses penelanan. Lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan rasa asin, manis, asam, dan pahit. Selanjutnya, di dalam mulut juga ada kelenjar air liur, yaitu suatu kelenjar yang menghasilkan ludah atau air liur. Oke, dari mulut, selanjutnya yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan itu berfungsi sebagai lewatnya makanan yang telah dikunyah di dalam mulut untuk menuju ke lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan kerongkongan itu disebutnya gerakan peristaltik. Lalu yang ketiga ada lambung. Di dalam lambung, makanan terjadi 2 proses pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Dalam proses mekanik, otot lambung berkontraksi mengaduk makanan. Pada proses kimiawi, makanan tersebut tercampur dengan getah lambung, yaitu ada HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Selanjutnya yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan tempat untuk memproses makanan selanjutnya setelah dari lambung. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari disebutnya duodenum, usus kosong disebutnya jejunum, dan usus penyerapan disebutnya ileum. Selanjutnya dari usus halus langsung ke usus besar atau disebut kolon. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing.
atau appendix. Usus besar itu berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli, yang membusukkan sisa-sisa makanan hingga menjadi kotoran atau disebutnya feses. Lalu dari sana yang keenam ada rektum dan anus, yaitu bagian akhir usus besar disebut rektum. Rektum bermuara pada anus. Fungsi anus adalah sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan, bisa disebut defekasi, yang itu hasilnya feses. Selanjutnya ada juga organ pencernaan tambahan. Kalau yang tadi organ pokok, sekarang organ pencernaan tambahan, yaitu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati itu fungsinya untuk apa? Hati di dalam tubuh fungsinya untuk penawar racun dalam tubuh. Yang kedua, membantu empedu dalam menghasilkan cairan empedu. Yang ketiga, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Lalu selanjutnya ada kantung empedu. Apa fungsi kantung empedu? Yaitu membantu kerja fungsi enzim pencernaan. Lalu empedu berperan sebagai pengencer lemak. Yang terakhir, organ tambahannya yaitu pankreas. Fungsi dari pankreas adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Jadi, kesimpulan materi kali ini yaitu bahwa organ pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir yaitu rektum dan anus. Ada juga organ pencernaan tambahan yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Mungkin cukup sekian materi kali ini yang dapat disampaikan. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.